Halo semuanya, pada video ini kami dari kelompok 9 pagi akan membahas mengenai mikroorganisme yang merugikan pada hewan. Lebih tepatnya, Actinomyces bovis, penyebab lampi jaw pada sapi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah praktikum keanekaragaman mikroorganisme. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 9 pagi. Ada Konita Hanifah, Salma Rizka, Made Tantri, Adinda Gusti, Caroline Cindy, Priscilla Afla, dan Farel Ferdian. Sebelumnya, apakah yang dimaksud dengan Actinomyces bovis? Actinomyces bovis merupakan bakteri yang biasa ditemukan dalam rongga mulut sapi, namun bersifat sangat berbahaya bila memasuki bagian dalam rongga mulut atau mouth lining. Actinomyces bovis merupakan anggota dari genus Actinomyces dan memiliki beberapa karakteristik khusus seperti merupakan bakteria gram positif, bersifat anaerobik, memiliki non-acid fast rods, bersifat non-motile, memiliki struktur berfilamen atau branching, berkembang biak dan tinggal dalam rongga mulut serta rongga pernafasan dari ruminansia, dan bukan merupakan organisme yang invasif. Actinomyces bovis dapat menyebabkan infeksi pada hewan. Di mana infeksi tersebut dapat terjadi? Infeksi dapat terjadi pada rongga mulut, saluran pernafasan atas, serta saluran pencernaan dari ruminansia. Bagaimana terjadinya infeksi tersebut? Infeksi dimulai dari terbentuknya luka pada rongga mulut akibat goresan yang disebabkan oleh tumbuhan kecil dan keras yang dimakan oleh sapi. Melalui luka tadi, Actinomyces bovis yang berada pada rongga mulut sapi masuk ke jaringan lunak dan mulai menginfeksi. Infeksi kemudian menyebar ke jaringan ikat sebelum akhirnya menyerang leukosit yang menyebabkan pembentukan massa seperti tumor. Actinomyces bovis hanya dapat menginfeksi melalui luka proliferatif lokal pada permukaan mukosa dinding mulut. Infeksi tulang dari Actinomyces bovis hanya terjadi pada bagian tulang yang terekspos dengan bakteri, terutama pada gigi dan tulang pipi. Kemudian, apa yang dimaksud dengan lampi jaw? Lampi jaw merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi Actinomyces bovis atau biasa disebut sebagai actinomycosis. Terbentuknya pembengkakan yang menyerupai suatu gumpalan atau lump menyebabkan penyakit ini disebut sebagai lampi jaw. Actinomycosis berawal dari osteomyelitis atau infeksi tulang yang kronis dan menyebabkan penipisan tulang rahang bagian atas dan bawah. Akibatnya, terjadi pembengkakan pada rahang sapi dan menimbulkan distorsi wajah sapi. Infeksi juga ditandai dengan keluarnya darah atau cairan nanah dari daerah pembengkakan. Pembengkakan menyebabkan rasa sakit saat mengunyah makanan sehingga sapi menghadapi kesulitan untuk makan. Hal tersebut mempengaruhi perilaku makan sapi sehingga berat badan sapi dapat turun drastis, yang jika tidak segera ditangani dapat menyebabkan kematian. Bagaimana dengan manusia? Apakah manusia dapat terinfeksi Actinomyces bovis? Jawabannya adalah ya. Dan orang-orang yang rentan terkena infeksi Actinomyces bovis adalah dokter gigi dan orang yang memiliki kebersihan mulut yang buruk. Selain pada bagian mulut, Actinomyces bovis juga dapat menginfeksi saluran pencernaan dan dapat menyebabkan pengangkatan usus buntu. Kemudian ada pengobatan dan pencegahan infeksi Actinomyces bovis. Pencegahan infeksi pada sapi dapat dilakukan dengan pertama, melunakan pakan sapi terlebih dahulu untuk mencegah terlukanya rongga mulut sapi dari tumbuhan yang keras. Yang kedua adalah memperhatikan nutrisi sapi. Yang ketiga, pembersihan dan disinfeksi kandang secara teratur untuk meminimalisir pertumbuhan bakteri yang merugikan di lingkungan sekitar sapi. Yang keempat adalah mengisolasi sapi yang sakit secara berkala untuk mencegah penularan infeksi Actinomyces bovis pada sapi-sapi yang sehat. Untuk pengobatan dapat dilakukan melalui terapi seperti pemberian minum ad libitum dan pakan sapi yang lunak, mencuci rongga mulut dengan air yang bersih, dan terapi antibiotik. Atau mengisolasi sapi dan mengobati dengan natrium iodida melalui suntikan intravena, mengobati dengan teramisin, atau operasi pengangkatan tumor dan pembersihan abses.
Jika patogen hanya menembus di bawah kulit dan belum menyebar ke jaringan lainnya, pengobatan dapat dilakukan dengan menyuntikkan larutan yodium dan kalium iodida subkutan. Solusi injeksi yang digunakan dalam pengobatan ini dibuat dari kristal yodium sebanyak 1 gram, potasium iodida 2 gram, dan air hangat sebanyak setengah liter. Demikian materi yang dapat kami sampaikan melalui video ini. Berikut adalah daftar acuan yang kami gunakan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga dapat bermanfaat di masa depan dan membuka pikiran kita akan berbagai peran mikroorganisme di sekitar kita. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, stay safe and healthy.